Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma, anggota PKLU GPIB. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Baik, perkenalkan saya Rudi Sumarno, anggota PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Baik, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa memeliharakan kami dan menyertai kami hingga pada saat ini, di mana sebentar kami akan membaca bersama sebagai bagian dari program PKLU membaca bersama. Mari Tuhan, sebelum kami membaca bagian firman-Mu, baik Tuhan, Engkau mau sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, agar kami pun dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, Opa Oma yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, Jumat 20 Mei 2022, sesuai dengan Sabda Bina Umat hari ini, terambil dari kitab 1 Tawarikh 21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 27, yang menyatakan, Mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum, untuk korban sajian, semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal.
Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahasan dari Sabda Binokmat pada pagi ini Jumat 20 Mei 2022. Ambillah dan baiklah Tuanku Raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Itu kutipan dari ayat yang ke-23 bacaan kita tadi. Mezbah adalah tempat persembahan korban diletakkan, sekaligus menjadi tempat peringatan perjumpaan antara umat dan Tuhan. Di mezbah darah tercurah sebagai tanda perdamaian antara umat dengan Tuhan. Kali ini Daud harus mendirikan mezbah di tempat yang ditunjuk Tuhan, yaitu di tempat pengirikan milik Onan, orang Yebus. Pengirikan adalah tempat di mana bulir gandum dipisahkan dari sekamnya. Bulir-bulir itulah yang akan disimpan dalam buli-buli ataupun lumbung. Di tempat pengirikan itulah Daud membaharui perjanjiannya dengan Tuhan. Ia menyadari dosanya karena mengikuti kemauan iblis melakukan sensus dalam rangka menghitung kekuatannya. Tanpa disadari, keinginan iblis yang diikutinya telah membuat Daud melepaskan tangan Tuhan yang menjadi andalannya. Di tempat pengirikan itulah dosa diperhadapkan dan pengampunan ditawarkan. Ornan, sang pemilik tempat pengirikan, dengan segala kerendahan hati memberikan miliknya menjadi tempat mezbah didirikan. Kita bisa menghitung berapa banyak kekuatan, sumber daya manusia, ekonomi, atau kekuasaan yang kita miliki, tetapi ingatlah, semua itu tidak menjamin keberhasilan kita. Semua sumber daya hanyalah alat yang Tuhan karuniakan untuk menyebarkan berkat Tuhan. Satu-satunya yang patut diandalkan adalah Tuhan. Milik kita yang berharga sekalipun hanyalah alat yang selayaknya dipersembahkan menjadi tempat mezbah Allah dibangun. Apapun yang kita miliki hari ini tidak perlu membuat kita sombong, melainkan mendorong kita memakainya dalam kehendak Tuhan dengan kerendahan hati. Hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kita terpanggil untuk menjadi orang-orang pilihan Allah yang diutus untuk membangun negeri ini, Indonesia. Hanya mereka yang mengandalkan Tuhan dan memberikan semua kemampuannya dengan rendah hati dapat menjadi berkat bagi negeri ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan sembah dalam anak Kristus Yesus, kami mengucap syukur bahwa saat yang lalu kami telah membaca bagian firman Tuhan. Mari Tuhan, berikan kuat kuasa-Mu, berikan kemampuan kami untuk dapat memahami, mengerti, bahkan melakukan apa yang tertera
untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, kesempatan ini pula kami berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah merancang program ini bersama dengan tim multimedia, memfasilitasi sehingga program ini berjalan. Tuhan, Engkau pakai alat ini, Engkau pakai para pengurus di Dewan untuk senantiasa bergiat untuk melakukan pelayanan, untuk di dalamnya juga untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan bagi kami anggota PKLU dimanapun berada. Kami berdoa untuk juga pengurus serta anggota di tingkat jemaat, berdoa untuk opa, oma, para anggota yang senantiasa mendedikasikan diri untuk ikut serta dalam pelayanan ini. Tuhan, kami menyerahkan juga ibu bapa, opa oma yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam masa tua. Mari Tuhan, Engkau jaga dan senantiasa berikan mereka motivasi, memberikan kesehatan agar kami tetap kuat, tetap semangat untuk juga ikut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Ibu bapa, opa oma, demikian program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.